kuliah di TB tuh susah atau gampang sih? Paradigma orang-orang kan kayak anak ITB belajar mulu nih. Itu ada benernya, ada salahnya. Kalian lebih milih bekerja di luar negeri atau dalam negeri? Wah, anak ITB tidak mau memajukan bangsa, tidak seperti itu. Maksudnya kayak, ya ini kan berandai-andai aja kan. Ada ini, jadi rumornya tuh ada hantu namanya hantu Bismillah. Jadi nggak mau masuk yang di Depok karena Kayak sampai belajar terus. Kayak bahkan gue dengar dari teman gue, mereka lebih pentingan belajar daripada main. Ulang ya. Halo semua, selamat datang ICE Podcast Season 2. Podcast yang menunjukkan tidak mengajar. Karena mengajar tugas ibu bapak dosen. Oke, selamat malam semuanya. Di malam ini gue bakal membawakan segmen terbaru dari ICE, yaitu nama segmen terbarunya Panik, pengen tahu dunia teknik. Nah, di sini segmen baru ini gue bikin karena apa? Gue pengen tahu dunia teknik selain teknik sipil, terutama yang ada di BINUS kan. Gue juga pengen tahu kayak eksplorasi teknik-teknik di luar sana tuh perkembangannya gimana, apa sih yang mereka pelajari, pengalaman mereka gimana. Nah, untuk malam hari ini gue gak bakal sendirian sebagai podcaster karena gue bakal ditemenin teman gue. Tuh silakan perkenalan diri. Nama gue Ivan sebelumnya. Halo, kenalin, nama gue Ariel. Oke, nah kita berdua kali ini nggak bakal sendirian karena kita berdua kedatangan bintang tamu spesial. Kedatangan dua mahasiswa terbaik dari ITB. Oke, silakan untuk dua mahasiswa terbaik ITB bisa memperkenalkan diri nih. gue dulu Den ya. ya. Oke. Selamat malam teman-teman. Jadi kenalin nama gue Givari Abdulaziz, jurusan Teknik Perminyakan ITB, terus masuknya jalur SBMPTN. Jadi kenalin semuanya teman-teman, kenalin gue Dennis Gray dari perminyakan gitu. Satu jurusan sama Givari, satu angkatan juga. Angkatannya 2019. Itu aja mungkin. Kalau boleh tahu tuh Kak Denis, masuknya itu lewat jalur apa ya? Oh oke. Gue masuk sini itu beruntung sih. Jadi gue masuk jalur SNM gitu. Pinter ternyata ya. Dimulai dari jalurnya aja udah kelihatan ya, Tak. Satu SNM, Agak. satu. Nih, kalau boleh gue tanya nih ya, kita ini kan sama-sama lewat SBM. Kalau boleh tahu nilai SBM kalian tuh berapa? Itu kan 2 kali ikut SBM. Yang pertama tuh sekitar 661 kalau nggak salah. Yang kedua sekitar 67-an gitu, 67 sekian. Sekitar segitu deh pokoknya. Udah bisa terbukti ya. Nih, ini pertanyaan agak menuju ke kejujuran kalian ya. Apa alasan kalian sebenarnya masuk ITB? Kalau dulu waktu gue SBM yang gak keterima, itu gue alasannya tuh yang penting bisa post di IG pakai baju jakun. Itu alasan terjujur gue ya. Mungkin kalian ada yang lebih jujur dibandingkan gue. Alasan jujur ya. Kalau alasan jujur, pertama gak mau masuk yang di Depok karena panas. Jadi itu alasan jujur gue. Sebenarnya simple sih. Itu satu yang jujur. Yang kedua, karena biar nggak sama kayak kakak aja gitu, udah di Jakarta kan, doi kan di Jakarta. Jadi kayak biar gue juga ngerasain ngekos kan, biar ada tahu pengalaman hidup lah. Jadi ya pengen ke Bandung gitu. Nah, kalau buat Mas Gipari gimana nih? Alasan Mas Gipari masuk ke ITB itu kenapa? Ini sih dari SMP udah pengen gitu masuk ITB, kayak ini kampus bagus juga nih, kalau gue kuliah di sini kayak keren nih gitu kan. Terus sebenarnya dari SMP ya jurusannya emang udah pengen kesini, dari SMP udah tahu gitu. Jadi soalnya didoktrin gitulah, dikasih tahu sama ada saudara kalau mau kuliah di sini jurusan ini. Terus di SMA sebenarnya berpikiran pengen pindah ke Depok. Cuman setelah gue pikir-pikir, kalau di Depok pasti temen gue bakal ini lagi gitu di SMA. Maksudnya sama gitu, gue nggak bakal berkembang lah circle pertemanan gue. Akhirnya ya gue memutuskan kembali ke mimpi gue dari SMP, yaitu masuk ITB. Tapi dengar-dengar katanya Mas Gipari baru ambis masuk ITB waktu mulai kelas 12 doang. Baru mulai insaf katanya kelas 12. Iya, baru mulai insaf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah di ITB kalian ikut organisasi atau UKM yang ada di kampus kalian? Setiap angkatan tuh bakal dapat kaderisasi gitu buat masuk fakultas dulu nih. Terus nanti di penjurusan itu kalian bakal dapat jurusan, nah terus kalian dapat kaderisasi di situ buat masuk himpunan jurusan itu. Makanya gue alhamdulillah lolos di kaderisasinya. Jadi gue punya organisasi himpunan teknik perminyakan. Kalau UKM gue ikut ini
unit basket Ganesha ITB? Pertama mungkin sama ya kayak Givari, karena ya tadi udah disinggung sedikit. Jadi kalau di ITB kan tahun pertamanya belum dapat jurusan, jadi kami belum ada ya himpunan gitu, ibaratnya masih satu fakultas gitu. Nah setelah semester 3 ya tadi yang Givari juga udah bilang ada kaderisasi gitu kan di setiap jurusan atau juga himpunannya. Jadi kalau untuk organisasi sekarang ada ya bareng Gipar ya di organisasi di himpunan jurusan perminyakan gitu ya. Tapi kalau ditanya yang kedua itu UKM-nya apa gitu, gue ikut organisasi keagamaan lagi gitu lah. Bukan organisasi, unit yang berbau sedikit tentang agama, bukan sedikit, unit buat agama lah. Ya. Oke. Ini gue bakal masuk ke segmen berikutnya nih. Gue bakal kayak menanyakan seputaran inti tentang perkuliahan kalian sih. Kuliah di TB tuh susah atau gampang sih? Kalau dari segi pandang kalian yang udah hampir. Kalau kita lihat orang-orang kita ini yang di luar ITB itu cuma bisa baca dari komen YouTube, dari motivasi di YouTube. Baca itu kalau di ITB itu masuk bisa, tapi belum tentu bisa keluar. Itulah, kayak ada yang masuk di ITB tuh 7 tahun tuh biasa. Kuliah 7 tahun tuh biasa, kayak udah nggak apa-apa. Kalau menurut kalian gimana tuh? Susah nggak sih selama ini kuliah, beradaptasi lah intinya di ITB? Jadi gini, kalau yang pertama mungkin sedikit ya bisa dibilang merevisi ya, 7 tahun kuliah di ITB. Jadi kalau gua nggak salah peraturannya itu maksimal 6 tahun. Jadi sebenarnya kalau yang udah 7 tahun tuh mungkin yang udah 2000 udah nggak bisa sih kalau misalnya lu pada masuk gitu kan, udah nggak bisa kuliah selama itu lagi. Jadi cuman kalau nggak salah batasnya 6 tahun deh ya, udah nggak bisa lagi 7 tahun segala macam. Udah ada peraturan terbarunya, itu satu. Kedua, kalau ditanya susah atau enggak, relatif banget kan ya. Iya, gua kalau dari gua setuju sih. Jadi kalau menurut gua tergantung diri sendiri dan juga keadaan lingkungan di sekitar kalian. Maksudnya lingkungan pertemanan kalian lah, dan ya pokoknya kalian berada di mana tuh bergantung banget. Jadi dari pertanyaan pertama aja kita udah bisa ngerasain ya, Rila. Feel kalau ITB itu kayaknya berat banget. Kita masih bisa santai, masih bisa ketawa-ketawa, ini masih bisa senyum sekarang, masih bisa senyum. Masih bisa tersenyum bahagia. Mungkin ada pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan ini, mungkin di semua kampus nih tentunya pasti ada. Kalau dari ITB sendiri, ada gak rumor-rumor horor mungkin dari seputar bangunan atau mungkin dari pengalaman pribadi kalian? Ini rumor ya, Mas. Ini kan masalah rumor ya. Ini gue nggak tahu valid atau enggak. Ini gue cuma denger aja. Yang pertama tuh ada rumor gedungnya ini di seberang perpus ITB, di dekat gedung SBM. Kalau misalnya kalian pulang malam nih ataupun pulang sore gitu sendirian, terus kalian lihat orang lompat dari lantai 4 di situ, kalian bakal dapat IP 4 di semester itu, katanya gitu. Itu rumornya. Oh, yang kedua itu ada ini. Jadi rumornya tuh ada hantu, namanya hantu Bismillah. Jadi waktu itu ada seseorang gitu, mahasiswa. Jadi dia tuh pulang sekitar malam gitulah, jam 11 dari kampus. Dia tuh lewat jalan sepi gitu sendirian. Lewat jalan sepi, dia tuh kan kalau di ITB agak banyak ini ya, pohon-pohon gede gitu ya. Terus dia jalan di itu nyebrang. Nah, terus dia tuh ngeliat kayak bayangan gitu ngikutin dia di belakang. Dia ngeliat, dia udah tahu nih ada yang ngikutin. Terus dia bilang Bismillah. Nah terus pas dia nggak bilang Bismillah, ternyata si setannya juga bilang Bismillah gitu. Dia dengar ada seorang yang bilang Bismillah gitu. Makanya dinamakan hantu Bismillah gitu. malah di copy ya. Nah nih gue ada pertanyaan berikutnya. Apakah semua anak ITB kebal sakit? Karena yang gue tahu kayak anak ITB kan kayak sampai belajar terus. Kayak bahkan gue dengar dari teman gue, mereka lebih pentingan belajar daripada main. Kadang juga ada yang bilang kayak lebih mendingin belajar daripada sakit. Jadinya udah pada kebal sakit gitu. Kalau dari kalian gimana tuh? Nih gue jawab berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau ditanya kebal sakit, gue pernah sakit sih di ITB. Jadi itu rumornya salah sih ya. Jadi gue pernah sakit beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah, 2-3 kali. Iya. Jadi emang kalau sakit ya sakit aja. Tapi ya intinya kalau di kampus itu ya ada sih beberapa orang yang senangnya emang belajar terus gitu kan. Tapi kalau gue secara personal gitu ya, gue bukan tipe yang kayak gitu sih. Gue main-main, tapi gue juga nggak terlalu sering main karena gue anaknya gimana ya? Anaknya agak introvert sedikit, tapi bukan tipe yang gue nggak pernah main segala macam juga. Tapi gue bukan tipe yang belajar banget, tapi gue juga bukan tipe yang main banget. Gue agak di tengah-tengah. Mungkin gue ngeklirin aja sih buat orang-orang yang dengar, mungkin ya bukan semuanya serta-merta satu anak ITB senangnya belajar, semuanya belajar ya sampai kayak ya udah gue mendingan belajar segala macam, murah sakit segala macam, enggak juga.
Kalau menurut gue secara pribadi, kalau gue sih anaknya tengah-tengah lah, main gak terlalu sering, belajar juga tidak terlalu sering tentunya. Jadi ya itu kalau gue ya. Jadi gue pengen bilang itu. Kalau gue, ini mungkin pernyataan anak ITB ke bola sakit, ya bisalah gue jadiin sampel itu. Karena sampai sekarang gue jujur alhamdulillah belum pernah sakit sama itu. Terus kalau masalah belajar terus, iya sih, maksudnya kan paradigma orang-orang kan kayak anak ITB, belajar mulu nih, nggak pernah main, bla bla bla. Sebenarnya itu ada benernya, ada salahnya. Pertama, kenapa ada salahnya? Karena yang gue lihat itu masih banyak anak ITB yang kayak nggak terlalu belajar gitu. Karena emang mereka sudah lahir dengan jenius gitu. Jadi mereka sudah lahir dengan jenius dan mereka tidak perlu effort yang besar untuk mendapatkan ilmu gitu. Kalau gitu dibilangnya. Terus kenapa ada benarnya? Karena jujur gue belajar itu sekarang posisi gue tuh belajar bukan terlalu fokus untuk mendapatkan ilmu, tapi gue lebih ke gue mengikuti phase yang ada di kampus gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman gue udah pada pinter nih belajar seminggu 2 kali gitu, karena gue nggak bisa gitu seminggu 2 kali, makanya gue harus ningkatin jadi kayak misalnya seminggu 4 kali gitu, jadi 2 kali. Jadi pace gue bisa sama lah dengan mereka, jadi gue nggak ketinggalan dan juga gue nggak terlalu ngejar yang lebih dari mereka gitu. Jadi ya gue pengen seimbang aja lah antara belajar dan main gitu sih. Kalau main ya gue sebenarnya pengen main. Nih, untuk pertanyaan terakhir di sesi ini, sebelum kita ke sesi game ya, momen apa yang tak terlupakan saat kalian kuliah di ITB? Dari gua dulu gak sih? Dari gua gak sih sebagai penonton? Boleh. Gua bisa nih. Momen tak terlupakan gua nonton ITB tuh kalau wisuda. Sumpah seru banget gak sih, kayak kalian kayak kalau yang sipil ya kayak iketan tangan, terus kakak-kakaknya disuruh lewat tengah, terus kayak ada di tangga-tangga kayak bikin yel-yel himpunan. Wah tuh kayak tuh tak terlupakan sih sama gue sih, kayak bahkan gue sumpah Ganesha gue bisa loh, gue hafal. Salam Ganesha gue hafal. Wah itu kayak tak terlupakan di kepala gue tuh kayak udah terngiang-ngiang. Nah itu dari gue sih sebagai penonton ITB. Kalau dari kalian gimana? Oke, gue dulu ya, ini momen gak terlupakan seumur hidup kali dari ITB. Jadi tuh di TPB ada tahap persiapan bersama yang tingkat 1 tadi. Itu ada mata kuliahnya tuh sama gitu loh, satu ITB yang ambil saintek ya gitulah. Itu ada matematika, IPA, matematika, ya pokoknya IPA lah. Ya pokoknya emang agak menegangkan sih kalau offline ya. Sangat, bukan agak maju adrenalin memang, karena lingkungannya mungkin lihat teman lu yang di samping kayak udah cepet amat nih orang mana udah buka-buka lembar, sudah mungkin ada yang minta coret-coretan lagi segala macam, ya agak sedikit ya pressure-nya agak tinggi kalau menurut gua. Nah jadi waktu itu tuh gue masih pakai cara belajar di SMA sih. Jadi ya udah H-2, H-1, udah gue baca rumus, baca buku soal gimana sih ininya. Udahlah, paham nih, aman ya, bungkus. Oke, kata gue. Besok ya udah gue masuk, datang pagi-pagi, udah orang-orang pada buka buku baca lagi. Ya udah gue mikir udahlah selalu bungkus ini aman ini gitu kan. Pas masuk ruangan, gue buka soal kan, soalnya ada 5, kalau fisika tuh ada 5 soalnya, esai semua. Gue buka soalnya, kok yang gue bisa kerjain cuma nomor 1, jadi gue buka 5. Ini gue juga bisa gue kerja, ya udah. Terus waktu gue ngerjain kan, ya pressure. Nah, jadi gue buka, terus gue liat nomor 1 doang nih yang bisa. Yaudah gue kerjain nomor 1. Nah nomor 1 yang bisa gue kerjain emang poinnya full sih. Nomor 2, 3, 4, 5 dapet cuman dari gara-gara nulis rumus. Jadi pas momen gue pas lagi pas pengumuman ini ya udah pas lihat panggilin kan nama satu-satu, terus nilai gue 27 gitu kan, 27. Jadi kayak bener-bener 20 100 nomor yang gue bisa, dan lihat itu karena ada rumusnya berkaitan jadi dapat poin 7 dari 5 nomor dari 4 nomor sisa. Jadi kayak pas dapat 27 gue kayak gue merasa manusia paling bodoh gitu gue. Itu momen paling tak terlupakan gue sih. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin ini games untuk happy-happyan aja kali ya. Boleh. Jadi di sini kalian bakal disuruh ngejawab cepat. Jadi setelah gua hitung 1, 2, 3, kalian bakal jawab bersamaan. Pilih laporan praktikum atau main game. Hitung ya. 1, 2, 3. Main game. Pertanyaan pertama. Pilih kuliah atau organisasi? Kuliah. Gue jawab dulu tadi. Kuliah. Emang nggak penting kah organisasi di ITB sampai kalian pilih kuliah? Penting. Cuman kalau gue udah tahu tujuan gue ke ITB tuh ngapain gitu, kayak kuliah kan, bukan organisasi. Cuman organisasi juga penting kok. Cuman lebih prioritas kuliah lah. Menarik. Kalau jawaban dari kita tentu organisasi ya, Wan. Organisasi ya. Cuma kan beda, setiap orang beda kan. Betul. Iya benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bekerja secara individu atau bekerja secara kelompok?
secara kelompok. Kalau Mas Denis tadi apa nih? Gak kedengeran. Mas Denis individu. Kelompok, sorry. Nggak masuk ya, kelompok. Oh, sama tak. Mereka berdua lagi-lagi sama jawabannya, berkelompok. Kenapa nih kelompok? Apa karena kalau kelompok kalian jadi lebih enak gitu, bisa ada yang carry? Enggak, kalau gue tergantung sih. Maka tadi bingung juga mau kelompok atau sendiri. Tapi gue kayaknya lebih suka kelompok sih karena agak ada refreshingnya. Kalau misalnya sendiri kan agak susah kan untuk dapat moodnya. Kalau kelompok kan bisa apa ya? Misal lagi bosan buat capek atau gimana, ada yang saling inilah main dulu yuk atau gimana. Jadi gue lebih suka kelompok sih. Kalau Mas Kip sama juga jawabannya? Sama apa gimana? Ya sama lah. Yang penting kalau kelompok tuh bakal dapat insight yang lebih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya. Boleh. Pilih laporan praktikum atau proyek dari dosen? Laporan praktikum. Iya, laporan praktikum. Laprak. Oh, kenapa itu? Itu kah? Susah itu kah proyek dari dosen? Bukan masalah susah sih. Kalau lu nggak ngerjain laprak, ya lu nggak bisa lulus matkul itu kan. Kalau ngerjain proyek dosen kan itu kan opsional gitu kayak keputusan. Kalau laprak kan kewajiban gitu ya, nggak bisa ditinggal. Tapi gue boleh nanya fun fact nggak nih? Katanya di ITB tuh laprak nulis pakai tangan. Oh, iya sih. Iya. Tergantung Terus sih. ada fakta berikutnya. Oh tergantung sih. Kalau TPB tulis tangan deh. Ya, kalau terus Terus ada lagi fakta yang bilang kalau anak ITB ngerjain laprak harus pulpen biru. Itu lo tahu gak alasannya kenapa harus pulpen warna biru? Gua nggak tahu sih. Maksud gua selama gua di ITB gua nggak pernah dapet anjuran maksudnya keharusan seperti itu kayak tulis pakai warna biru. Cuman kayak kalau misal di jurusan lain ada ya gua nggak tahu sih sebenarnya. Mungkin ada gitu. Mungkin beda-beda kali ya. Iya, beda-beda kan. Kan juga dari jurusan. Dari Denis nih, kenapa pilih laporan praktikum? Oh, oke. Kenapa pilih laprak? Kalau gue pribadi apa ya? Kalau laprak ya kewajiban, ya bukan kewajiban, sorry. Dua-duanya mungkin bisa jadi pilihan. Sebenarnya kalau nggak mau poin juga ya udah sih itu pilihan. Tapi poin gue adalah kalau laprak tuh lebih agak nggak dari nol gitu. Kalau project dosen kan bisa dari nol mungkin ya. Terus kayak kita harus konsep dulu segala macam. Kalau laprak kan bisa mungkin hanya cutting atau ya kerjain bareng misalkan laporan praktikum sesuatu gitu kan. Ya kita ngerjain bareng misalnya di tempat nongkrong atau gimana. Jadi kan masih bisa lebih tenang lah, lebih happy gitu. Kalau project kan agak mungkin desain, maksudnya kayak ngedesain dari awal gitu. Gue juga nggak pernah soalnya, tapi ya, pernah kayak untuk mata kuliah tertentu, tapi kayak lebih mendingan laprak sih kalau gue. Boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Rio? Pertanyaan terakhir. Ini mungkin untuk setelah lulus kali ya. Kalian lebih milih bekerja di luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Wah, anak ITB memang. Enggak, mereka dari tadi jawabannya selalu kapal, selalu beringat. Emang kenapa nggak pengen kerja di Indo? Apa kalian bisa doktrin untuk lulus gue langsung luar negeri, nggak mau di dalam negeri? Ya gitu. Apa karena Pertamina udah kalah saing sama Pertamini kan bisa juga. Aduh, nggak gitu. Oke, kalau ditanya kan itu pilihan ya. Tapi kalau gue sih lebih ke mengandai-andai aja. Ya kalau misalnya ada peluang, ya udah bisa di luar negeri. Tapi bukan dalam artian wah anak ITB tidak mau memajukan bangsa, tidak seperti itu. Maksudnya kayak ya ini kan berandai-andai aja kan. Ini kan semuanya berandai-andai dan opini aja. Tapi kalau misalnya gue kalau punya kesempatan luar negeri atau gimana pun itu ya kenapa nggak diambil gitu kalau udah kesempatan. Kalau gue gitu sih jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan kan kalau kerja nanti mau di mana? Gue jawab keluar karena kerja di luar negeri itu sebenarnya tujuan akhir gue sih. Ya kalau dibilang anak ITB nggak mau memajukan bangsa itu salah kalau menurut gue karena tujuan akhir gue misalnya sampelnya gue nih tujuan akhir gue emang keluar tapi ya kan lu nggak tahu tujuan awal gue gimana step-step yang gue ambil gimana. Nah jadi tujuan akhir gue emang keluar tapi sebelum itu kan banyak step yang harus gue ambil. Gue nggak bisa muluk-muluk misalnya nggak bisa langsung keluar gitu kan. Gue harus ini dulu ada ini bla 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 panjang kan perjalanan. Nah kalau kenapa keluar ya nggak tahu aja kayak menantang aja gitu kerja di luar dong nggak punya siapa-siapa di sana lo kerja nyari duit. Sama sih. Kalau dari Ariel gimana? Nanti abis lulus dari sipil mau di luar? Jelas lah dari dalam dulu baru kita keluar. Alasannya Inggrisnya nggak mampu, udah lah jujur aja lah. Jangan gitu dong. Oke. Tadi kita udah masuk ke pertama perkenalan kan. Kita udah masuk ke segmen terus kita udah ngulik-ngulik sedikit tentang ITB, udah sharing-sharing, kita udah games juga. Iya, dari obrolan-obrolan kita ini juga bisa teman-teman bisa ada yang teredukasi. Jadi kayak nggak selalu
nggak selalu berpikiran kalau ITB selalu individual, ITB selalu itu ini. Stigma negatif tentang ITB sudah terjawabkan dari podcast IC yang pertama ini. Oke, jangan lupa untuk para viewers IC Student Chapter untuk tetap dengar podcast ini bisa lewat dari Instagram ICSC Binus atau lewat YouTube ICCS Binus. Oke, saya Eril, Saya Ivan, ada Mas Gipari, ada Mas Tenis. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Thank you.